Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Seperti yang sudah kita informasikan tadi, bahwasanya kita akan membahas seputar fenomena hujan es di kota Yogyakarta, yang mana kita akan bergabung bersama dengan Bapak Aristia Arditama, MSI, selaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Sleman, ya. Baik, kita sapa beliau via Zoom. Selamat pagi, Bapak Ardi. Selamat pagi, Pak Novik dan juga pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Baik, kabar sehat ya Bapak ya di pagi hari ini ya? Alhamdulillah tetap sehat, Mas Novik. Baik, Pak Ardi, beberapa hari kemarin kan kita, bahkan kemarin ya, sempat terjadi yang namanya hujan es di Jogja, bahkan beberapa waktu lalu juga sempat terjadi. Nah, di sini Pak Ardi bisa menjelaskan, sebenarnya fenomena seperti ini apakah memang termasuk hal yang lumrah atau biasa, atau memang karena ada efek-efek lain yang muncul di Yogyakarta maupun di sekitarnya? Silakan Pak Ardi. Ya, baik Mas Novik dan juga pemirsa, bahwasanya saya jelaskan bahwasanya kejadian kemarin telah terjadi fenomena hujan es. Nah, ini terjadi di tahun ini adalah yang ketiga, Mas Novik. Yang pertama adalah di tanggal 1 Februari 2021, dan berikutnya tanggal 2 Maret 2021, dan kemarin tanggal 3 Maret 2021. Artinya kita dari hari Selasa Rabu ini berturut-turut terjadi fenomena hujan es yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Monturi, terutama di Kelurahan Donokerto, dan kemarin itu hampir terjadi di sebagian besar wilayah Sleman dan juga di kota Yogyakarta. Fenomena ini sebenarnya lazim terjadi ketika kita memasuki puncak musim penghujan. Kita sekarang di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah memasuki puncak musim penghujan. Nanti kira-kira di bulan April atau akhir April kita sudah masuk ke masa-masa peralihan atau pancaroba. Biasanya hujan es ini sangat jarang terjadi ketika kondisi normal di musim hujan. Yang perlu diwaspadai sini biasanya sering terjadi hujan es ketika adanya musim-musim pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, atau sebaliknya musim kemarau ke musim hujan. Jadi artinya kalaupun ini terjadi di musim sekarang yang terjadi, berarti sudah mulai akhir, kita sudah mulai istilahnya ilmu titen orang dulu. Artinya kita sudah tahu kearifan lokal bahwasanya ini mulai mendekati musim-musim puncak musim hujan mulai berkurang. Begitu, Pak Novik. Oke, baik Pak Ardi. Berarti ini kita memasuki di hampir penghujung musim penghujan ya. Diperkirakan untuk musim penghujan sendiri akan berakhir bulan apa ini Pak Ardi? Ya, musim penghujan kita puncaknya sudah terlalui di Februari dan di Maret. Nanti insya Allah di pertengahan hingga akhir April kita sudah memasuki musim-musim pancaroba. Yang perlu jadi catatan untuk pemirsa sendiri adalah di sini adalah waspada ketika musim pancaroba, kejadian cuaca ekstrim, bencana hidrometeorologi itu akan lebih sering terjadi, seperti yang sekarang ini fenomena hujan es. Berikutnya ada angin kencang, angin puting beliung, dan juga adanya bencana hujan lebat tiba-tiba yang disertai kilat atau petir. Oke, baik. Berarti bisa... Mas Novik, untuk masyarakat supaya memudahkan, apakah saya bisa share screen? Mohon izin. Baik, silakan Pak Ardi. Mohon izin saya share screen untuk kejadian kemarin. Hujan es kemarin ya, hari Rabu kemarin ya. Baik pemirsa, lagi akan kita saksikan bersama. Ini merupakan kejadian yang fenomena, bahwasanya kemarin di Yogyakarta yang seperti sudah disampaikan oleh Bapak Ardi, telah terjadi hujan es di beberapa wilayah, terkhusus di Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan ini merupakan bukan yang pertama, namun sudah yang ketiga kali di Yogyakarta ataupun di sekitarnya. Baik Pak Ardi, sudah bisa. Baik, saya akan menjelaskan supaya masyarakat paham apa itu fenomena hujan es dan impact-nya itu ke bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu biasanya ada angin kencang, angin puting beliung, terus adanya hujan es sendiri, adanya hujan lebat, disertai kilat atau petir. Baik pemirsa, ini sebenarnya yang mendasari adanya hujan es itu ketika adanya awan ini, Pak. Ini awan ini sangat ditakutkan oleh orang, penerbang dan semua orang. Saya pun takut melihat ketika ada awan ini. Awan ini disebut awan cumulonimbus. Apa awan cumulonimbus itu? Biasanya bentuknya putih, terus lama-lama dalam waktu 1 jam langsung jadi hitam. Abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Inilah yang bisa mengakibatkan adanya fenomena hujan es, petir. Selain awan ini tidak ada yang bisa menghasilkan petir kecuali awan cumulonimbus. Ini juga bisa mengakibatkan angin puting beliung. Begitu Mas Taufik. Jadi yang perlu diwaspadai di awan ini adalah saya memberi catatan tersendiri Mas Taufik kepada pemirsa. Jadi biar supaya pemirsa itu waspada dan paham. Ketika pagi hari
Mas Taufik merasakan gerah, artinya pagi hari jam 7 itu merasakan tidak ada awan sama sekali, cuacanya cukup gerah. Ketika jam 10 terjadi perbedaan suhu yang mencolok, misalkan jam 7 suhunya 23, tahu-tahu jam 10 suhunya 28 derajat Celcius, terjadi perbedaan selisih 5 derajat Celcius, itu bisa mengakibatkan sore atau siang harinya kita akan menjumpai awan seperti ini. Jadi kalau jangan disangka kalau kita melihat pagi hari kok clear, langit seperti biru, kita melihat tidak ada awan sama sekali, tahu-tahu di sore hari, di siang hari terjadi bencana hidrometeorologi, itu akibat adanya proses pembentukan awan yang disebut dengan awan cumulonimbus. Prosesnya seperti ini. Jadi ketika kita air laut menguap, jadilah kalau kita dulu belajar secara umum, masyarakat belajar bahasanya air laut menguap. Jadi air laut menguap ini akibat adanya pemanasan. Kalau tidak ada panas matahari, tidak ada keseimbangan matahari, tidak ada panas, maka tidak akan bisa menguap. Jadi kenapa tadi suhunya harus selisih 5 minimal? Itu karena untuk proses pembentukan awan. Tahu-tahu paginya clear, tidak ada langit biru, tahu-tahu dalam waktu jam 10, jam 11 sudah ada awan banyak. Nah, itu patut berwaspada, Mas Nopik sendiri juga harus waspada, pemirsa juga harus waspada. Artinya kenapa? Kalau ini suhunya terus naik, dia akan suhunya cukup panas, akan dia menaikkan uap air di udara cukup banyak. Inilah berakibat adanya hujan es. Biasanya awan CCP ini menghasilkan hujan lebat yang disertai petir atau kilat dan angin kencang. Jadi yang sekarang diwaspadai ini adanya hujan es. Kalau ada hujan es dan angin kencang, terutama kilat. Kalau kilat, kalau saya naik motor, ini pembelajaran ke publik, terutama pemirsa, bahwasanya kalau petir itu jangan juga kalau ada kilat tuh. Mendingan saya kehujanan daripada saya kalau kita petir-petir gitu, mendingan saya petir-petir berteduh. Daripada kita lebih baik kehujanan paling basah, terus masuk angin. Paling enggak kalau urusan petir ini akibatnya juga berbahaya. Fatal, Terus kenapa kok bisa terjadi hujan es? Karena pemanasan tadi, Mas Taufik, cukup panas udaranya itu cukup menguapkan air, tadi cepat menguap, jadi cepat jadi awan. Awan tadilah yang mengakibatkan adanya semburan. Jadi awan di CB ini jenisnya bisa menghasilkan semburan. Jadi dari atas ke bawah menyembur sampai ke bawah. Itulah yang akibatnya ada angin kencang. Nah, ketika di dalam awan itu jadi proses kondensasi es dan segala macam. Nah, ketika dari atas terjadi perbedaan tekanan udara dari puncak awan ke permukaan bumi, itu akan menyemburkan. Jadi esnya tadi tersemburkan dari puncak awan. Sebenarnya kondisi ini normal ketika suhu permukaannya cukup hangat. Artinya es itu terbentuknya gini, Pak. Awan hujan, kenapa kok bentuknya titik-titik air hujan? Kenapa tidak disok kayak kita pakai gayung gitu? Karena sebenarnya es itu kita kena jatuh dari awan, itu akan terkena oleh suhu sekitarnya. Suhu sekitarnya akan hangat. Jadi dia akan jatuhnya dari es, akan tetap jatuhnya ke bawah, ke permukaan bumi akan menjadi air hujan. Ketika suhu permukaannya di bawah itu cukup dingin, artinya dari atas jatuh di dalam awan es, jatuh ke bawah juga akan jadi es. Jadi artinya kemarin tuh kondisi dinamis udara di sekitarnya cukup dingin, terutama di daerah-daerah yang terjadi hujan es. Begitu. Oke, iya. Berikutnya ini dampak korbannya. Lanjut, Mas, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, mungkin Pak Ardi bisa memaparkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, silakan. Oh baik, ini kejadiannya yang saya terima dari Pusat Penanggulangan Bencana BPBD DIY, bahasanya sudah terjadi hujan es. Saya akan mengkritisi sedikit apa yang terjadi ini di Sleman dan di Jogja ya. Kemarin kedua kejadiannya di Sleman meliputi 7 Kapanewon dan di Jogja di 3 Kemantren. Ini akibatnya. Jadi yang sebelah kiri dari layar kaca ini adalah yang warna biru-biru, ini adalah kondisi uap air atau kelembapan udara. Kalau udara cukup lembab tapi suhunya cukup, berarti bisa jadi awan. Ada pertanyaan publik yang menggelitik ini. Kenapa Pak ketika terjadi perbedaan suhu 5 derajat ketika musim kemarau tapi tidak terjadi awan cumulonimbus? Kenapa? Karena emang nggak ada uap airnya. Uap airnya kering. Jadi yang kering itu ditandai oleh yang warna kuning-kuning itu kering. Kenapa kemarin itu di wilayah Jogja cukup basah, kelembapan udaranya artinya cukup lembab, uap airnya banyak, berkisar antara 60 hingga 90%, cukup ketersediaan uap air. Dan sebelah ini adalah peta arus angin. Berdasarkan peta arus angin, sebelah ini memang kemarin kondisinya adanya
penumpukan massa udara. Jadi memang kondisi secara atmosfer kemarin cukup berpotensi terjadi fenomena cuaca buruk. Oke. Berikutnya ini adalah yang terakhir, saya akan memaparkan tentang sebelah ini adalah foto satelit awan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah adanya radar cuaca. Jadi radar cuaca dan satelit awan sudah mengindikasikan bahwasanya ketika jam 12:15, kejadiannya 1 jam Mas, hujan es itu 12:15 sampai 13:15. Artinya fenomena CB ini lokal banget, cukup sebentar dan kriterianya sulit diprediksi. Okay. Ini sudah terjadi di Berbah, sudah terlalu muncul, di Tempel, Turi sudah terjadi dan berlangsung hingga jam 12:50, puncaknya jam 13. Jam 13:15 kondisi awan CB sudah mulai melemah. Artinya cakupannya sudah mulai di hujan es, angin kencangnya sudah mulai berkurang. Ini BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini ketika jam 12:15 terjadi hujan lebat di daerah mana aja, di Berbah, Prambanan, dan akan mulai meluas kemana. Oke. Mungkin itu paparan dari screen dari saya, Pak Novik. Iya. Baik, Pak Ardi, pemaparannya sangat detail sekali dan tentunya ini menjadi pertanyaan buat masyarakat luas ya. Ini apakah memang efek dari awan CB ini sendiri, apakah memang hanya di tempat-tempat tertentu atau merata di seluruh Jogja, atau memang mereka itu menciptakan awan tersebut memang khusus di tempat-tempat tertentu saja, Pak? Ini karena efek apa? Jadi kondisi topografi DIY di wilayah DIY itu sangat unik, Mas. Okay. Di utara ada Gunung Merapi, di selatan ada Samudra Hindia, dan juga ada barat ada perbukitan Menoreh, dan juga pegunungan khas di Gunung Kidul. Artinya masing-masing lokasi itu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap adanya fenomena ini. Jadi yang sudah saya jelaskan indikatornya, kalaupun daerah itu kalau kita menciptakan kolam. Jadi kalau panasnya mana dulu sih? Kolam itu yang bisa menguapkan air lagi, bisa menjadi sebuah awan. Jadi awan CB itu memang tidak harus, kenapa ciptakannya seperti ini, memang dia bentuknya kalau ketika musim-musim kemarau, ketika musim-musim pancaroba, awannya sporadis. Di sini ada. Ketika Mas menggunakan sepeda motor, naik sebentar, sudah kan istilahnya awannya sudah hilang, sudah tidak hujan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sifat-sifat awan CB itu cukup singkat, cuma paling lama 1 jam. 10-15 menit dia bisa punah, bisa cepat tumbuh dan cepat punah, begitu. Ketika kita melihat putih, langit biru, terus ada awan putih, lama-lama menjadi awan hitam seperti bunga kol, nah itu kriteria perkembangannya cukup cepat sekali. Begitu pula fase punah. Ketika punah dia CB itu cukup singkat sekali. Demikian. Ya, baik. Awan CB ini sendiri apakah juga bisa, selain menciptakan hujan es, apakah juga bisa menciptakan yang namanya angin puting beliung, termasuk juga nanti ada badai, atau memang fokusnya angin CB ini memunculkan hujan es, Pak Ardi? Ya, jadi Pak Novik, awan CB ini rata-rata yang sering ditakuti oleh penerbang. Artinya kalau kita naik pesawat dan terjadi goncangan, juga terjadi turbulensi, terus kesambar petir, ada icing. Kalau misalkan kalau pesawat masuk awan CB itu mesin jetnya bisa kena es, nggak bisa bergerak. Artinya awan CB ini cukup membahayakan. Dalam arti satu, bisa mengakibatkan adanya angin kencang, angin puting-puting, dan badai tadi yang dijelaskan. Yang kedua ada potensi petir dan kilat, ada loncatan energi elektron di dalam awan CB. Yang ketiga adanya icing tadi, proses adanya es yang turun jatuh ke bawah. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan masyarakat umum, Pak, kenapa sih kalau kita melihat kalau hujan itu kenapa nggak langsung dijatuh seperti kita mandi pakai dengan menggunakan gayung, ya tidak seperti itu, karena dia adanya proses awan jatuh itu karena istilahnya dipecah ataupun dicairkan oleh suhu lingkungannya. Ketika suhu lingkungannya itu di bawah itu cukup dingin, di atas dari es, jatuhnya juga akan jadi es, semacam itu. Oke, baik. Ya, tentunya ini menjadi perhatian khusus buat masyarakat luas ya, Pak ya, karena bagaimanapun juga cuaca sekarang kan memang sulit ditebak, yang terkadang tiba-tiba ada angin kencang, tiba-tiba hujan deras dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya efek dari apa, Pak, untuk perubahan cuaca yang tidak jelas seperti saat ini yang dirasakan oleh kita masyarakat? Ya, jadi bahasanya juga sebagai perakirawan juga sebenarnya bingung, Pak Novik ya. Ketika kita sudah ilmu sudah berkembang, kemajuan teknologi sudah berkembang, kita dibantu oleh serangkaian teknologi, tapi kenapa cuaca memang kita pendekatannya adalah pendekatan alam. Jadi memang sangat sulit sekali kita untuk berhubungan sama alam. Yang jelas kalau ada terjadi perubahan yang mendasar sekarang adalah perubahan akibat
pemanasan global dan perubahan iklim. Itu yang menjadi dasar kenapa kok cuaca semakin sulit ditebak. Ketika Pranoto Mongso yang dulu ilmu titen mongso sekian, tandur sekian, ada labuh, ada gong, itu kenapa kok sekarang sudah tidak bisa berlaku? Karena sudah memang perubahan iklimnya mendasar berubah. Kenapa kok berubah? Yang jelas saja yang pemanasan. Pemanasan itu bergantung pada ketika terjadi pemanasan di wilayah dunia, pasti semua akan bergantung pada impact-nya. Contohnya gini Pak, kenapa hujan yang sekarang lebih sifatnya lebat dan petirnya mengerikan? Terjadi petir mengerikan seperti itu. Kenapa? Logikanya kalau terjadi pemanasan global, kita aja panasnya semakin banyak Pak, panasnya semakin panas, ya, otomatis kan air yang menguap juga akan semakin banyak Pak, logikanya. Uap air yang terjadi di lautan yang menguap untuk menjadi awan kan banyak kalau panasnya banyak, panasnya tinggi. Nah, otomatis kalau uap air banyak, otomatis awannya juga akan yang terbentuk juga akan banyak, juga besar. Hujannya yang terbentuk juga akan semakin besar, banyak. Begitu pula petirnya juga akan semakin tinggi. Nah, itulah akibat dari pemanasan global, mengakibatkan perubahan iklim. Demikian Pak Novik. Memang yang sedikit menakutkan ketika akhir-akhir ini petir juga sangat besar sekali ya Pak, di mana-mana yang muncul ketika ada mau hujan, petir sangat besar sekali, dan ini memang diwaspadai sama masyarakat ya. Baik Pak Ardi, kalau saya baca artikel, dalam sebuah artikel itu yang menyampaikan bahwasanya awan CB itu sebenarnya mengumpalkan berbentuk es yang besar di awan ya, akhirnya turun menjadi kecil-kecil. Nah, ini sebenarnya proses seperti ini memang tidak turunnya dalam bentuk yang es besar, atau memang turun bisa menjadi kecil Pak? Ini seperti apa sebenarnya untuk proses dari turunnya ke bawah? Ya betul Pak Novik. Awan CB itu sebenarnya kumpulan dari awan-awan yang sifatnya es. Jadi di dalamnya awan itu ketika awannya menjulang tinggi mendekati nilai freezing level itu level suhunya sudah mulai turun, drop 0 derajat. Jadi itulah yang bisa mengakibatkan suatu uap air itu menjadi suatu es. Jadi kalau melihat kalau Pak Novik mendekati sendiri menabrak awan terasa berguncang, memang itu adalah sebenarnya gumpalan uap air yang menjadi es. Nah, kenapa kok ketika kita jatuhnya di dalam awan itu ada golakan, Pak? Di dalam awan CB itu ada peristiwa golakan, dia memutar, jadi esnya itu tidak langsung serta-merta ataupun jatuhnya airnya itu tidak langsung serta dituangkan gitu Pak Novik. Jadi emang dia ada bergolak dan dia akan jatuhnya akan continue ke bawah. Jadi continue ke bawah itu sifatnya akan dicairkan oleh suhu permukaan. Jadi kalau misalkan di suhu di atas freezing level, kalau di atas kan Pak suhu udara kan turun. Semakin tinggi, semakin suhu udara semakin dingin. Ketika suhunya di atas 0 derajat, dia akan ada golakan udara di atas, dia akan turun satu persatu esnya tadi tidak akan jadi berupa es. Artinya sama kalau kita menaruh es di gelas, es di gelas, di bawahnya juga akan ada uap-uap air yang di sekitar gelas tersebut. Nah, sama kejadian seperti itu. Ketika es, anggap aja di kulkas itu adalah dalam awan CB, ketika kita keluarkan dari lemari es itu, kita masukkan ke dalam gelas, itu akan mencairnya tidak langsung serta-merta langsung jadi es itu Pak. Sama, dia kayak jatuhnya sama. Kalau ketinggian atas itu adalah 0 derajat, kalau di bawah mungkin 10 derajat, di bawah lagi makanya semakin ketika di atasnya esnya itu akan menjadi titik-titik air ketika dia akan terjadi perubahan suhu ketika turun ke bawah. Kalau suhunya di bawah di sekitar ini adalah dingin, berarti yang di atas es turun juga akan jadi es. Begitu logikanya sederhana Pak. Iya, waduh, ini gambaran yang sangat bisa dipahami oleh masyarakat ya. Yang diharapkan adalah turunnya salju, tapi kenapa turunnya es batu gitu ya Pak Ardi ya. Baik, Pak Ardi tetap bersama kami, nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua setelah beberapa jeda berikut ini. Baik saudara, tetap di Bulan Pagi, akan hadir setelah beberapa pariwara berikut ini.